Ini kan targetnya 10.000 UMKM, tapi apakah juga sudah dimanfaatkan? Bukan, sudah pernah mengerjakan proyek atau teman-teman dari TDA sendiri sudah pernah dibantu oleh bubble.id? Ya, jadi ini yang saya sukanya sebenarnya dari TDA Makassar, Kak. Karena dari TDA Makassar itu kita bisa saling merekomendasikan produk. Ya. Otomatis di bubble.id sendiri itu sudah mengerjakan beberapa untuk keperluan member TDA Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di YouTube channel TDA Makassar. Cinta selalu suka dengan tepukan-tepukan riuh itu ya, saudara-saudara. Dan kembali lagi ketemu sama saya Rifa Majid di Just Tip. Jamnya kita sharing dan intip bisnis. Nah, terima kasih sebelumnya untuk pemirsa TDA Makassar yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe langsung klik tombol merah dan juga nyalakan, loncengkanlah dirinya ya supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru dari TDA Makassar yang akan menghadirkan ilmu-ilmu dan juga produk-produk bisnis terbaik dari semua member TDA Makassar ya. Dan di episode kali ini seperti biasa, Rifa Majid akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan satu sosok yang kasat mata ya, bukan tidak kasat mata tapi karyanya ini bidang teknologi dan selalu menjadi andalan untuk bisnis-bisnis yang membutuhkan support digital. Siapakah dia? Langsung saja kita sambutkannya. Ini dia Bapak Rudy Hartono. Bukan Rudy Hartono. Siapa nama sebenarnya? Nama lengkap Rudianto. Rudianto, bukan Rudy Hartono ya. Oke, itu beda. Astagfirullah. yang kalem ya. Rudianto. Ini adalah owner dari Bubble Mitra Kreatif. Ya. Apa itu Bubble Mitra Kreatif? Bubble Mitra Kreatif itu sebuah perusahaan, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan aplikasi. Jasa pembuatan aplikasi. Jasa pembuatan aplikasi mulai dari aplikasi web, aplikasi Android hingga aplikasi iOS. Luar biasa. Berarti Anda jago ya? Utak-atik kode-kodean. Hack, apakah itu istilahnya kalau apa Pak bahasanya ini? Paling jago. Oh, paling jago. Apakah Coding. istilahnya? Oh, coding. Istilahnya coding. Ya. Oh, coding itu temannya hacker. Sok-sok bodoh. Sepupu Ji. Oh, sepupu Ji. Ya. Oke. Intinya itulah dunianya ya. Oke, Bubble Mitra Kreatif ini melayani jasa untuk pembuatan website, aplikasi web maupun aplikasi Android dan iOS. Secara iOS. customize. Customize. Ya. Apa itu customize? Jadi customize itu sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi misal ada customer yang ingin dibuatkan aplikasi tertentu sesuai dengan bisnis modelnya, maka kita bisa buatkan. Oke, apa sebenarnya yang cocok? Bisnis apa saja yang cocok sebenarnya untuk menggunakan jasa dari Bubble Mitra Kreatif ini? Kalau bisnis yang cocok sih sebenarnya beragam. Ikut videonya. Kira-kira dia terkontaminasi oleh saya. Anda perhatikan bibirnya. lanjut. Oke, kalau itu intermezzo ya, Say. Jadi, Oke, astagfirullahaladzim. apa tadi? Jasa apa saja? Ya Allah. Jadi, Jasa apa saja yang cocok menggunakan jasanya ini Bubble Mitra Kreatif? Bisnis yang cocok mungkin ya. Bisnis yang cocok untuk menggunakan aplikasi jasa kami itu beragam. Apa Jadi saja? mulai dari kalau klien kami itu ada yang dari e-commerce, ada yang dari bimbel, ada yang dari yang membership, ada yang biasanya kan mereka Toko-toko? punya
membership. Dan yang keunggulan kami itu, produk keunggulan kami itu dari aplikasi kasir dan laporan keuangan. Oh, aplikasi kasir dan laporan keuangan. Jadi itu menyentuh skala UKM dan UMKM. Nah, seperti apa itu aplikasi bubble.id? Mari kita lihat ini nih. Masih bingung pilih aplikasi yang pas untuk transaksi bisnismu? Atau lagi pusing cari aplikasi kasir yang cocok untuk bisnis kamu? Tenang, aplikasi kasir memang banyak, tapi yang beri kamu banyak kelebihan cuma satu, bubble.id. Mau kasir online multi-platform? Bisa. Monitoring stok secara real time? Juga bisa. Mau analisa bisnis, loyalty customers, sampai laporan keuangan yang lengkap, semuanya bisa. Hanya dengan satu aplikasi, bubble.id. Bubble.id juga sangat cocok untuk bisnis F&B, coffee shop, retail, minimarket, apotik, dan jasa. Bubble memang selalu bisa kasih lebih. Lebih mudah dengan Bubble. Nah, itu dia. Udah tahu kan apa itu aplikasi bubble.id, aplikasi kasir dan juga laporan keuangan. Nah, tapi sebelumnya kan kalau kita berbicara soal aplikasi kasir banyak sekali nih. Aplikasi kasir kalau misalnya di Makassar, apalagi yang datang dari di luar Makassar, masuk ke kota Makassar menjadi mitra dari UMKM dan juga usaha-usaha seperti itu. Apa sebenarnya menjadi value, nilai tambah atau keunggulan dari bubble.id gitu? Jadi bubble.id itu lebih spesifik lagi. Jadi kalau di luar sana itu mungkin banyak aplikasi kasir. Tapi kalau kita di bubble.id itu kita lebih lengkap lagi karena kita mengangkat aplikasi kasir dan laporan keuangan. Jadi proses dari aplikasi kita itu mulai dari awal, dari hulu hingga ke hilir dalam sebuah usaha itu kami backup. Mulai dari pencatatan aset, pencatatan kas awal, pembuatan kas kecil, itu semua diatur dalam aplikasi. Loyalty customer juga bisa? Loyalty customer juga ada. Jadi kita ada membership, sistem poin dalam aplikasi. Jadi di aplikasi itu setiap user yang menggunakan aplikasi kami itu bisa mengatur untuk poin yang ingin pembelinya lah ceritanya, pembelinya. Jadi semuanya serba lengkap. Betul. Ya. Kalau aplikasi yang lain hanya memberikan satu layanan, kalau bubble.id memberikan semuanya. Betul. Ya. Apa tagline-nya kayak ini bubble.id? Kalau bubble.id kita tagline-nya mudah dengan Bubble. Mudah dengan Bubble. Nah, tapi sebelum kita taruhlah sekarang bahwa Kak Rudi ini menjalankan bisnis itu tadi, jasa website dan juga pembuatan aplikasi serta menjalankan aplikasi kasir. Tapi sebelum itu apakah sebenarnya backgroundnya begitu? Atau adakah bisnis sebelumnya yang sudah dijalankan sebelum ini yang bangkrut kemudian bangkit menjadi Bubble? Jadi kalau ke saya sendiri itu saya keluaran perusahaan, ada ex company lah. Jadi di awal itu saya bekerja di sebuah perusahaan. Jadi perusahaannya itu bergerak memang di pembuatan aplikasi, tapi lebih tepatnya di konsultan aplikasi. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang jasa pembuatan aplikasi, pengelolaan keuangan. Jadi memang sudah spesifik di perusahaan itu saya posisinya di mana. Jadi secara struktur dan alur dalam sebuah aplikasi, apalagi aplikasi keuangan itu sudah sangat paham lah. Berarti hatam nih ceritanya begitu. Lah, ya. Dan itu yang diaplikasikan dan itu yang dimasukkan ke dalam aplikasi dari Bubble itu sendiri ya. Nah, dari situ kita bangun Bubble dan dasarnya memang dari apa yang paling disukai dulu. Jadi apa yang paling disukai kemudian melihat ini peluangnya ada atau tidak. Ketika kita riset sebelum kita membangun Bubble, itu kita melihat datanya dulu dan ternyata memang kebutuhannya memang sangat luas. Jadi akhirnya kita bangunlah bubble.id kan. Sebelumnya itu kita memang fokus di layanan jasa penerimaan jasa pembuatan aplikasi. Dan setelah itu berjalan barulah kita bangun bubble.id sebagai aplikasi kasir dan laporan keuangan khusus produk sendirinya itu CV Bubble Mitra Kreatif. Kalau sebelumnya kan kita kerjakan produknya orang lain. Kalau ini kita bangun khusus produknya Bubble Mitra Kreatif sendiri. Dari kapan ini di launching aplikasinya dan sampai sekarang sudah melayani berapa perusahaan atau UMKM? Kalau sekarang kita
launchingnya itu mulai dari tahun 2018 di bulan 3. Oke. Oh berarti sudah kalau 2020 sudah 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih lah. 2 tahun, ya 2 tahun kurang lebih lah. Untuk sampai sekarang ini karena mulai dari pengembangan, mulai dari pembuatan hingga kita implementasi itu targetnya hingga tahun 2025 itu kita bisa membackup sampai 10.000 UMKM. Amin. Untuk menggunakan bubble.id. Amin, insya Allah. Karena kalau kita hitung-hitung ya di Kota Makassar itu ada kurang lebih sekarang hampir nih 17.000 ya. UMKM yang ada. Kalau targetnya 10.000, insya Allah bisa mengcover bukan hanya 10.000, 20.000 lah ya, bahkan di luar dari Makassar. Amin. Cita-cita harus besar ya kan. Nah tapi dalam menjalankan atau membangun sebuah aplikasi, menjalankan bisnis di bidang digital ini, apa sebenarnya digital tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesarnya itu di kami sih kualitas SDM-nya kami. Jadi kita harus betul-betul mengetahui bukan mengetahui tapi memiliki kualitas SDM yang sangat bagus. Karena di digital itu sendiri mulai dari pembuatan aplikasinya, perancangan hingga dengan implementasinya itu semua ada tantangannya. Pertama pada saat kita rancang itu kita harus memahami betul-betul konsep secara keseluruhan. Jadi sebelum jadi aplikasinya kita sudah paham secara keseluruhan tentang apa yang akan dikerjakan. Betul. Runtutannya, alurnya semua sudah di-riset dulu di awal. Apa kebutuhan untuk pengembangan aplikasinya hingga pada saat implementasi. Jadi aplikasi itu tidak hanya sampai tahap pembuatan. Jadi aplikasi itu hingga tahap implementasi karena bisa saja pada saat proses implementasi kita ada serangan dari hacker. Ini hacker yang biasa yang masuk. Nah, beda nih tadi antara pembuat aplikasi dengan hacker. Nah, kalau hacker itu kan biasanya dia yang masuk peretas dia yang masuk ke situsnya orang dengan tujuan ingin merusak atau dengan tujuan ingin mengetes saja. Nah, begitu modelnya. Jadi sampai ke tahap implementasi itu kita masih mendampingi dari sisi keamanan, kemudian dari sisi maintenance dan pengembangan. Karena dari aplikasi itu Kak, dia lebih ke pengembangan. Karena setiap browser yang digunakan untuk menjalankan aplikasi, setiap perangkat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi itu kalau digital itu sekarang semua auto update. Jadi sebentar. Misal sekarang kita dulu di tahun 2011 kita menggunakan HP Samsung yang sangat kecil HP Samsung yang sangat kecil contoh atau sekarang kita menggunakan HP Samsung yang sangat terupdate. Bahkan sampai ke Android yang begitu pula di sistem digital itu ya. Begitu pula dengan aplikasi juga harus update terus sesuai dengan perangkat yang digunakan. Berapa durasinya atau jangka waktu untuk sebuah aplikasi tersebut harus di-upgrade? Beragam sih Kak, tergantung kesulitan. Kalau untuk pembuatan ya, mulai dari pembuatan itu aplikasi ada yang kita kerjakan mulai 3 hari, bahkan ada yang kita kerjakan yang bertahun-tahun. Oh gitu. 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa sampai kita kerjakan. Karena kompleksitas aplikasinya itu sangat kompleks. Jadi kita butuh waktu untuk mengerjakannya. Karena itu tadi saya bilang, pertama kita harus riset dulu kebutuhannya, memahami dulu alurnya, melihat dibuatkan flowchartnya, kemudian kita mulai buat desain prototipenya, kemudian dari sudah desain prototipenya kita presentasikan, setelah dipresentasikan kita revisi lagi, kemudian baru kita develop. Itu belum dikerja, belum di coding, baru tahap awal perencanaan aplikasi. Itu biasa kalau aplikasinya kompleks kita memakan waktu sampai 2-3 bulan. Jadi setelah perencanaan di awal ini sudah didesain, itu sudah fix desainnya, baru kita buat aplikasinya, kita rancang, dan itu juga harus dengan struktur yang terbaik. Karena kita memikirkan kualitas aplikasinya itu bisa dikembangkan, dah hanya sekali dibuat dan ditinggal. Berarti prosesnya cukup panjang ya. Panjang Kak. Itu kenapa alasannya kalau kita mau punya aplikasi atau buat aplikasi, cost yang dibutuhkan juga besar. Kalau mau pakai layanannya Bubble, apakah juga mahal seperti itu atau seperti apa? Betul. Jadi kalau kita menggunakan jasa di luar sana untuk membuat layanan seperti Bubble, itu kita bisa memakan biaya range ya Kak, saya sebut. Paling murah? Range-nya itu dia di biaya 10 sampai 200 jutaan. Satu aplikasi tuh? Satu aplikasi.
10 sampai 200 juta. Ya, 200 jutaan. Bahkan ada yang bisa lebih. Oke. Kalau lebih kompleks lagi, lebih jelas lagi bisnis prosesnya, lebih melebar lagi bisnis prosesnya, itu bahkan bisa lebih lama dari itu dikerjakan. Oke. Tapi kalau di Bubble? Kalau menggunakan Bubble, karena kita sudah produknya Bubble, itu per bulannya hanya Rp250.000. Deh. Weh. Berapa persennya itu dari 200 juta? Wow. Itu berarti kalau saya 250.000 dibanding 200 juta, berapa persennya itu? Pokoknya sangat irit lah untuk UKM dan UMKM. Oh, karena itu. memang pasar yang disasar oleh Bubble sendiri adalah UMKM. Ya, lebih tepatnya kami ingin membantu setiap pelaku UKM dan UMKM itu lebih profesional dalam mengelola keuangan, karena kami dari sampai ke laporan keuangan, lebih paham terkait dengan manajemen stok, karena itu sangat kami tekankan. Karena di UKM itu, di UMKM dan UKM itu biasa sangat teledor terhadap manajemen stok. Contoh saja minimarket yang biasa saja dia tidak tahu sebenarnya stok kopi berapa, padahal di depannya dia tidak tahu. Tapi kalau kita menggunakan sistem itu sudah sangat jelas. Kalau stok kopi itu ada 5, kita beli kemarin itu ada 3, berarti kalau kita tambah lagi stok itu akan mempengaruhi stok berlebihan. Nah, itu secara tersistem semua sudah diatur dalam sistem. 250 juta, 250.000 dibanding sama 200 juta itu luar biasa, jauh sekali. Berapa persennya itu? Kenapa bisa murah sekali begitu ya? Jadi intinya dan rugi Jekika? Kami membantu UKM dan UMKM, Pak. Jadi kalau dibilang rugi atau tidak ruginya, ini kan produk sendirinya Bubble. Otomatis kita bisa melakukan penjualan secara non-stop. Maksudnya non-stop itu kita bisa meningkatkan kuantitatif penjualan. Jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh banyak user atau banyak customer dalam satu aplikasi itu sudah bisa digunakan. Berapa sekarang user dari Bubble.id khususnya ya? Kalau kita sekarang masuk di angka 100, Kak. 100 apa nih? 100 user. Oh, 100 user. Ya, user. Targetnya tadi? Targetnya 10.000 user dalam hingga tahun 2025. Amin. Nah, itu kalau untuk targetnya sendiri. Tapi sebelum ini kan pastinya Bubble Mitra Kreatif sudah pernah menjalankan atau mengerjakan aplikasi-aplikasi milik orang lain, bukan menjalankan aplikasi sendiri. Boleh diceritakan apa saja yang sudah pernah dikaryakan oleh Bubble Mitra Kreatif? Jadi kami pernah mengerjakan aplikasi e-commerce, perusahaannya dosa saya sebutlah toh. Kemudian kami juga pernah mengerjakan aplikasi bimbel, kami juga mengerjakan aplikasi membership, kami juga mengerjakan aplikasi survei, apalagi kami mengerjakan web-web yang kebanyakan terkait dengan company profile, terkait dengan web berita, itu telah kami kerjakan, Kak. Jadi hampir kalau dari beberapa bisnis, hampir dari semua jasa bisnis, jasa maupun penjualan produk itu telah kami kerjakan model bisnisnya. Model bisnisnya. Gitu, Kak. Dan itu sudah semua, wow, luar biasa. Bisa nanti saya dibantu juga. Boleh. Jadi untuk teman-teman, oh iya, dari member TDA sendiri nih, saya penasaran. Ini kan targetnya 10.000 UMKM, tapi apakah juga sudah dimanfaatkan, bukan? Sudah pernah mengerjakan project atau teman-teman dari TDA sendiri sudah pernah dibantu oleh Bubble.id? Ya, jadi ini yang saya sukanya sebenarnya dari TDA Makassar, Kak, karena dari TDA Makassar itu kita bisa saling merekomendasikan produk. Otomatis di Bubble.id sendiri itu sudah mengerjakan beberapa untuk keperluan member TDA Makassar. Makassar. Jadi sangat membantu ya. Di TDA Makassar juga sangat membantu karena saling merekomendasikan, sama halnya juga dengan baju yang saya pakai ini. Ini juga dari produk member TDA Makassar. Apa itu nama brandnya? Brandnya ini Jami. Oh, Jami. Oh, saya tahu ini orangnya. Lepas kunci nih. Tapi karena keahlian Kak Rudi ini adalah di bidang digital, khususnya pengembangan aplikasi begitu ya. Apa nih pesannya atau tips kepada para pelaku usaha UMKM, khususnya pemirsa yang menyaksikan channel TDA Makassar ini, hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menggunakan jasa pengembangan aplikasi atau bahkan memilih aplikasi keuangan maupun kasir?
Apa yang harus diperhatikan? Jadi kalau untuk ingin membuat aplikasi maupun itu aplikasi web, Android atau iOS, itu pertama harus memperhatikan sisi kebutuhannya. Apakah sekarang bisnisnya memang sudah butuh aplikasi? Karena terkadang banyak customer saya itu biasa masih belum butuh terkait aplikasi, tapi sudah ingin menggunakan aplikasi. Dan itu pasti dari sisi kesiapan itu pertama biasa tidak sampai tahap implementasi, jadi sudah sampai tahap jadi, tapi tidak ada yang kelola karena tidak siap. Jadi mereka sebenarnya belum butuh, cuma melihat-lihat dari orang lain buat aplikasi keren, akhirnya buat aplikasi juga. Jadi yang paling harus diperhatikan itu sisi kebutuhan. Yang pertama, butuh atau tidak, jangan saja, jangan hanya mau juga keren atau keinginannya saja untuk bisnis maka pakai aplikasi. Terus apa lagi? Jadi dari sisi kebutuhan, kemudian dari sisi target. Apa targetnya membuat aplikasi? Biasanya kan ada targetnya yang ingin meningkatkan penjualan. Ini kalau target seperti ini kan positif. Jangan sampai kita tidak punya target membuat aplikasi. Jadi hanya asal membuat aplikasi saja. Kita tidak tahu ini aplikasinya apa, kegunaannya, dan tapi enaknya juga di Bubble itu Kak, kita konsul sampai ke situ. Jadi kita memang memahami bisnis prosesnya si customer, memahami bagaimana pola aplikasinya nantinya, dan kita juga bisa memberikan saran baiknya bagaimana. Jadi sistem konsultasi lah. Terus yang ketiga? Kemudian yang ketiga, dari kalau misalnya ingin menggunakan aplikasi kasir Bubble.id, saya sarankan untuk untuk setiap UKM atau UMKM yang ingin memperhatikan laporan keuangan secara mendetail, yang ingin melihat stok pergerakan bahan baku atau produk, stok, dan ingin melihat pergerakan penjualan secara real time, itu sudah wajib menggunakan aplikasi, karena tanpa itu, apalagi sudah banyak cabang di mana-mana, itu sudah sangat susah dikontrol. Jadi bagusnya memang harus disistemkan Kak. Karena biasanya tuh ya, apalagi suatu bisnis itu kadang kala suka bocor di situ tuh, suka kebobolan di situ karena cabangnya sudah banyak. Memantaunya jadi sulit, ya kan? Makanya apalagi tuh? Itu menganalisa bisnis jauh lebih mudah karena kita bisa melihat laporan keuangan per bulan, kita bisa melihat bagaimana sekarang posisi keuangan, itu sangat mudah Kak. Apalagi ditunjang dengan dashboard untuk melihat secara lebih simple lagi, orang melihat lebih simple terkait perbedaan antara penjualan bulan lalu dengan bulan ini, perbedaan antara penjualan dari jam 9 sampai jam 5, di mana dilihat di situ penjualan paling aktif antara jam berapa, itu sangat bisa dilihat dan dibandingkan di situ serta dianalisa dengan sangat mudah. Wow, luar biasa. Bubble.id aku tercengang. Ini yang menarik juga sih sebenarnya. Selain kita berbicara soal aplikasi Bubble ini sendiri dan juga bisnisnya Kak Rudy, ini kabar-kabarnya, faktanya Rudianto menikahi timnya sendiri. Di luar dari konteks. Ini yang menarik sebenarnya. Dan bagaimana kita merekrut SDM yang baik, tapi juga menjadi bagian dari kita, ya kan? Iya kan? Iya. Fakta atau tidak? Fakta atau hoax? Penonton jangan emosi. Bisa dibilang hoax Kak. Kenapa? Karena Silakan sebenarnya kalau cerita yang benarnya itu dia bukan tim inti, bukan tim internal, tapi jadi dari setiap server host yang ada di Makassar, kami saling berkoordinasi ketika kita memiliki proyek yang tidak bisa kita kerjakan. Kami biasa meminta bantuan ke server host yang lain. Kemudian dari situ ada teman server host yang lain memberikan bantuan dan memasukkan tim ini. Berarti ini bukan tim inti dari Bubble tapi teamwork. Ya, jadi lebih dipinjamkan ke Bubble. Begitu. Jadi dipinjamkan ke Bubble. Dan sekarang menjadi tim untuk membangun rumah tangga ya. Nah, tapi yang paling penting untuk diketahui, ketika misalnya pemirsa ingin menggunakan jasa dari Bubble dan kemudian menjadikan Bubble sebagai partner dalam bisnisnya, ada nggak sih garansi yang diberikan begitu? Dan apa-apa saja persyaratannya? Ya, jadi kalau untuk Bubble.id sendiri di aplikasi kasir dan laporan keuangan, garansi kami berikan selama penggunaan aplikasi. Adapun garansinya itu pertama, kami
memiliki customer service yang tiap hari mengingatkan bagaimana kondisi aplikasi, apakah digunakan atau tidak, apa kendala dan lain-lain. Kemudian dari sisi implementasi, kami ada peninjauan setiap saat. Jadi selalu ada dari tim kami yang turun ke lapangan melihat apakah betul-betul aplikasi yang kami berikan itu sudah digunakan sebagaimana mestinya. Jadi akan diedukasi setiap saat sampai betul-betul setiap customer kami itu paham menggunakan dan nyaman menggunakan aplikasi Bubble.id. Adapun itu kalau kita di pembuatan project aplikasi, jadi bahasanya project aplikasi ya Kak, di luar produk, itu kami memberikan garansi setelah implementasi, garansi 6 bulan itu kita dampingi untuk membackup maintenance dan bug yang terjadi. Wow, luar biasa. Berapa sekarang timnya dari Bubble? Kalau Bubble sekarang Kak, dia masuk di 12 orang. Wow, 12 orang, tapi bukan kaleng-kaleng. SDM 12 orang ini adalah SDM unggul yang ingin memajukan Bubble. Nah, untuk cari tahu informasi lebih lengkap lagi soal Bubble, di mana dapat informasinya? Kalau untuk Bubble.id sendiri, kita ada akun sosial media. Di Instagram ada @bubble.id_, kemudian di Facebook Bubble Mitra Kreatif, kemudian di YouTube Bubble.id, dan di TikTok yang paling hits Kak. Ada TikTok. Ada TikTok, ya. Di Gitu TikTok ya? Itu kita ada ID Bubble.id. Luar biasa yang merambah semua media Adapun sosial. kalau mau datang ke office-nya Bubble, kita di Jalan Todopuli Raya. Ya, sudah lengkap informasinya. Terakhir nih, apa harapannya ke depan untuk Bubble dan juga teman-teman UMKM di Kota Makassar khususnya? Jadi untuk Bubble sendiri harapannya kita bisa mencapai visi dengan maksimal. Dimana visi kita itu ingin mengembangkan teknologi 10.000 UKM UMKM tersistematis hingga tahun 2025, dan harapannya untuk semua UKM dan UMKM itu harapannya bagaimana supaya mereka paham terkait penggunaan teknologi yang bisa meningkatkan bisnisnya jauh lebih meningkat lagi, meningkatkan kualitas, memperbaiki strategi pemasaran, memperbaiki analisis bisnis, dan bisa menganalisa laporan keuangan dengan sangat baik. Karena itu intinya bisnis ya Kak. Kapan kita tidak bisa mengelola keuangan, ya pasti kita tidak bisa berkembang lebih besar lagi. Gugur sayang. Oke deh, terima kasih banyak loh Kak Rudi sudah sharing. Sedikit banyak kita tahu lah soal bagaimana kita memanfaatkan aplikasi digital untuk menjadi partner dari bisnis kita sendiri, dan juga yang paling penting adalah kalau mau mudah dengan Bubble, mudah dengan Bubble. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Rudi, dan juga terima kasih untuk pemirsa TDA Makassar yang sudah menyaksikan perbincangan kami di Just Tip kali ini. Yang paling penting adalah selalu subscribe channel ini ya, karena ada banyak informasi dan juga pengetahuan ilmu-ilmu soal bisnis yang akan kita gali dari setiap narasumber yang hadir di Just Tip. Jamnya kita sharing dan intip bisnis. Jangan lupa untuk like, untuk komen, dan juga subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi biar selalu update. Dan juga follow semua media sosial dari TDA Makassar, @TDA Makassar di Instagram, dan juga TDA Makassar di Facebook. Serta jangan lupa juga untuk follow @bubble.id. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di Just Tip selanjutnya. Saya Rifa Majid pamit. Salam kolaborasi untuk negeri. Dadah.